atau namanya loh. Oke. Oke, jadi alkaloid ini, kita ke capaian dulu ya. Untuk hari ini itu saya akan jelaskan apa itu alkaloid dan simplisia yang mengandung alkaloid gitu ya, sama apa manfaatnya di bidang farmasi. Terus, nah ini ya, alkaloid. Alkaloid itu asal katanya itu adalah dari alkali ya, karena sifatnya itu adalah alkali-like atau apa seperti alkali atau basa gitu ya. Nah, sifat basanya itu asalnya itu dari atom nitrogen. Jadi apa namanya, penanda atau identitas dari alkaloid itu adalah senyawa alkaloid itu pasti punya atom nitrogen ya. Jadi bisa satu atau lebih nitrogen. Biasanya itu di cincin heterosiklik dan biasanya juga punya aktivitas farmakologi dari senyawa alkaloid itu. Gitu. Nah, si senyawa atom nitrogennya ini ya yang bikin alkaloid itu bersifat basa itu asalnya itu adalah dari asam amino ya. Jadi alkaloid itu adalah senyawa yang apa namanya, bahan awalnya itu adalah dari asam amino gitu. Nah, sifat fisika kimia dari alkaloid ini di sini saya kasih contoh alkaloid itu piperin ya. Piperin itu kalau kalian pernah dengar ada tanaman yang ada nama piper-pipernya, piper Bentley, piper kalau kemarin yang praktikum itu piper retrofractum ya. Ini salah satu senyawa yang ada di piper itu ya. Jadi termasuk golongan alkaloid itu piperin. Nah, kalau bicara terkait dengan senyawa apa namanya, karakteristik fisika kimia dari alkaloid, alkaloid itu dia tidak berwarna ya, atau colorless. Tapi ada beberapa senyawa alkaloid yang dia punya warna ya. Contohnya dia ada betanidin, berberin, sanguinarin, itu termasuk alkaloid yang dia punya warna. Tapi selain senyawa ini itu biasanya tidak berwarna atau putih gitu ya. Terus alkaloid itu selain punya atom nitrogen ya, di struktur kimianya itu pasti mengandung karbon, kemudian hidrogen dan oksigen. Nah, untuk oksigen itu tidak semua alkaloid mengandung oksigen ya. Ada yang alkaloid tidak punya oksigen atau oksigen free alkaloid. Contohnya ini ada koniin dan nikotin ya. Nikotin ini juga mungkin kalian familiar ya, ada di tembakau, itu termasuk apa namanya, senyawa alkaloid yang ada di tanaman ya, nikotin. Kemudian di tanaman alkaloid itu bisa ditemukan dalam bentuk bebas, garam atau N-oksida ya. Nah, kemudian secara dari bentuk ya, bentuknya kalau isolat dari alkaloid, jadi kalau alkaloid yang senyawanya itu murni, itu biasanya bentuknya adalah berupa kristal, ya, padatan kristal. Kecuali nikotin yang ada di tembakau, itu bentuknya adalah cairan atau liquid alkaloid. Jadi nikotin ini agak berbeda ya. Memang tadi udah nggak ada atom oksigennya. Ini juga dari sisi apa namanya, bentuk itu bukan padatan tapi berupa cairan. Nikotin ini juga salah satu yang berwarna ya. Jadi apa namanya, kalau tadi karakteristik alkaloid itu tidak berwarna, nikotin itu termasuk salah satu yang berwarna. Jadi warnanya agak kecoklatan. Kemudian alkaloid karena sifatnya itu basah ya. Alkaloid yang sifatnya basah atau dia dalam bentuk bebas atau free state itu dia larut di pelarut organik ya. Tapi kalau dia dalam bentuk garam atau dalam bentuk N-oksida itu biasanya dia larut di air ya. Jadi ini perlu untuk apa namanya, tahu jenis alkaloidnya itu bentuk bebas atau garam atau N-oksida, karena nanti pengaruh ke pemilihan pelarut yang tepat untuk proses ekstraksinya ya.
Terus alkaloid itu biasanya punya rasa yang pahit ya. Kemudian biasanya alkaloid itu ditemukan di tanaman dan beberapa itu sudah diproduksi secara sintetis. Jadi karena apa namanya alkaloid tadi disebut punya aktivitas farmakologi ya. Jadi beberapa senyawa alkaloid yang ditemukan di tanaman itu aktivitas farmakologinya itu lumayan kuat sehingga apa namanya perlu diproduksi secara massalnya itu lewat proses sintesis gitu ya. Oke, terus nah ini alkaloid itu termasuk apa namanya senyawa yang sangat besar ya, golongan senyawa yang sangat besar. Jadi perlu penggolongan untuk memudahkan identifikasinya ya. Nah ini salah satu cara penggolongan dari alkaloid. Jadi alkaloid dibedakan jadi 3 ya, ada true alkaloid, ada proto alkaloid dan pseudo alkaloid. Nah kalau true alkaloid itu namanya alkaloid sejati, jadi dia punya semua sifat yang sebelumnya sudah saya bicarakan tadi ya. Jadi true alkaloid itu turunan dari asam amino, kemudian nitrogennya itu ada di cincin heterosiklik, kemudian punya aktivitas biologis bahkan di dosis yang kecil sekalipun gitu ya. Terus rasanya pahit, kemudian dia padatan yang warnanya putih ya, tadi bentuknya kristal, kecuali nikotin itu cairan yang berwarna coklat. Jadi nikotin ini walaupun sifatnya itu tidak apa namanya seperti yang lain gitu kalau dari organoleptis, tapi dia termasuk true alkaloid ya. Kemudian kalau kristal alkaloidnya itu bereaksi dengan asam, jadi karena tadi alkaloid sifatnya basa, reaksi asam basa ya, jadi menghasilkan garam. Nah garamnya ini pasti akan larut di air atau water soluble. Kemudian ini ya, karakteristik lain itu ditemukannya bisa dalam bentuk bebas, garam atau N-oksida. Untuk prekursornya atau asam amino yang membentuk true alkaloid itu ada L-ornithin, ada L-lysine, L-phenylalanin atau L-tyrosin, kemudian L-tryptophan, L-histidine gitu. Nah ini contohnya kokain, quinin, dopamin, morfin ya. Itu adalah contoh dari true alkaloid atau alkaloid yang sejati ya. Terus ada lagi proto alkaloid. Nah, proto alkaloid ini mirip dengan true alkaloid, tapi bedanya adalah dia atom N-nya sama-sama turunan dari asam amino, tapi tidak di cincin heterosiklik gitu. Prekursornya itu bisa dari L-tyrosin, dari L-tryptophan ya. Ini sama juga asam amino ya. Contohnya adalah hordenin, meskalin, euhemin. Gitu. Kemudian ada pseudo alkaloid. Kalau pseudo alkaloid itu berarti alkaloid yang tidak berasal dari turunan asam amino. Jadi perbedaan dari pseudo alkaloid atau alkaloid semu ya, kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah dia N-nya atau nitrogennya itu tidak langsung dari asam amino, tetapi masih di jalur pembentukan asam amino gitu. Jadi kalau yang tadi tuh true alkaloid sama proto alkaloid, asam aminonya kita bisa sebut gitu ya prekursor atau apa namanya bahan bakunya itu dari L-tyrosin, L-tryptophan, phenylalanin gitu ya. Kalau pseudo alkaloid itu mungkin bukan langsung dari asam aminonya ini, tapi di jalur pembentukan asam amino itu gitu. Contohnya itu koniin, capsaicin, ephedrin, solanidin, kafein, theobromine ya. Nah ini sudah mendengar jenis-jenis alkaloid, ada yang kalian familiar mungkin pernah dengar? Kafein. Kafein, oke. Terus? Udah. Hah? Apa? Morfin, oke. Terus? Kokain, pernah dengar kokain? Kokain, morfin ini Theobroma kakao. apa namanya?
agak beken karena banyak disalahgunakan ya. Dopamin ini juga mungkin kalian sering dengar ya. Dopamin detox. Dopamin itu juga ya mungkin familiar ya. Ephedrine, kalian pernah minum obat batuk pilek gitu ya, biasanya ada ephedrine-nya. Itu salah satu contoh alkaloid yang banyak sudah dibentuk dalam bentuk sintesis ya, diproduksinya bentuk sintesis, asalnya itu sebenarnya dari tanaman gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah ada klasifikasi lain ya selain dari 3 tadi. Ini sebetulnya agak mirip, cuman sedikit beda juga. Jadi klasifikasinya jadi bagi 2, ada atipikal dan tipikal. Kalau atipikal itu lebih ke protoalkaloid ya, jadi N-nya non-heterosiklik, kemudian masih dari asam amino, contohnya ephedrine, colchicine, erythromycin, jurubin, pakisandrin, dan ada taxol ya. Kemudian ada tipikal alkaloid, ini yang true alkaloid tadi ya. Jadi N-nya heterosiklik, kemudian dari asam aminonya ini tadi L-ornitin, L-lisin, L-tirosin, phenylalanin, L-histidin, triptofan, glisin atau aspartic acid gitu. Jadi ini dari penggolongannya ya. Kalau yang di sini itu adalah cincin-cincin dari cincin-cincin heterosiklik yang menyusun struktur molekul dari alkaloid ya. Tuh. Jadi ini ada piperidin, ada purin, ada tropan ya. Itu. Terus nah ini kalau diskemakan ya, pembagian dari alkaloid yaitu bisa heterosiklik, non heterosiklik ya, atau tipikal dan atipikal. Terus ini kalau heterosiklik itu turunan dari asam amino ya. Kalau non heterosiklik itu bisa jadi bukan turunan dari asam amino. Kemudian ini sekilas ya terkait dengan uji gimana kita bisa tahu bahan kita itu ekstrak atau sampel kita, bahkan simplisia ya, atau kalian punya daun atau batang gitu ya, apakah punya alkaloid atau tidak, itu bisa diuji dengan namanya uji pengendapan ya, dengan reagen yang bisa mengendapkan si alkaloid. Nah, reagennya itu ada 4, ada Mayer, ada Hager, ada Wagner, ada Dragendorf. Ini semuanya itu akan menghasilkan endapan kalau direaksikan dengan alkaloid atau di sampel kalian ada alkaloidnya gitu. Nah, dari 4 ini itu untuk uji alkaloid paling tidak kita biasanya pakai 3, minimal pakai 3 reagen ya, karena kalau misalnya cuma pakai 2, nah kalau misalnya dua-duanya positif itu belum tentu positif gitu. Jadi biasanya kita pakai 3. Jadi kalau 3-3-nya positif itu kemungkinan besar betul ada alkaloidnya. Tapi kalau hanya 2 yang positif, jadi satunya tuh negatif gitu ya, dari 3 reagen yang kita pakai, itu perlu uji tambahan lagi. Entah tambah reagen yang lain ya, selain yang sudah dipakai, atau menggunakan metode identifikasi yang lain ya. Jadi nggak pakai reagen ini, pakai uji yang lebih advance lagi untuk menentukan ada atau tidaknya alkaloid di sampelnya. Biasanya kita pakai KLT atau kromatografi ya. Kromatografi yang paling gampang ya, kromatografi lapis tipis gitu, atau pakai alat HPLC gitu. Terus yang unik itu adalah tadi kalian sebut tahu kafein ya. Nah, kafein itu termasuk alkaloid yang dia tidak memberikan endapan dengan reagen ini. Jadi harus ditambah dengan uji yang lain untuk identifikasi ada tidaknya kafein di sampel gitu.
Oke, kita masuk ke pembahasan terkait dengan simplisia ya. Untuk pembahasan terkait dengan simplisia itu nanti tidak dibedakan sesuai kategori yang sebelumnya sudah saya sebutkan, true, proto atau pseudo alkaloid, tapi lebih ke cincin struktur inti dari alkaloidnya ya. Dimana nanti struktur inti itu berarti dari asal asam aminonya ya. Nah ini kita mulai dari tropan alkaloid ya. Tropan alkaloid itu kalau kalian lihat dari skema ini itu sebetulnya hanya secuplik ini. Ya, jadi fokus di sini aja. Walaupun di sini ada nikotin ya. Itu kita skip dulu untuk sekarang. Jadi fokus di tropan ini. Nih ya, jadi tropan alkaloid itu posisinya ada di sini ya. Awalnya dari ornitin, prolin, atau putresin gitu ya. Ini akan menghasilkan tropin yang struktur intinya. Jadi karena N-nya itu ada di cincin heterosiklik, jadi intinya alkaloid itu adalah dari cincin ini. Kalau di sini tropan alkaloid berarti ini adalah cincin tropan ya. Untuk senyawanya contohnya itu adalah hiosiamin dan hiosin. Ini yang paling banyak bermanfaat di dunia pengobatan atau dunia farmasi. Nah, tropan itu bisa ditemukan di 3 famili ya, Solanaceae, Erythroxylaceae, Convolvulaceae. Nah, untuk yang senyawa yang banyak digunakan di bidang pengobatan tadi sudah saya sebut ya, hiosiamin atau hiosin. Hiosiamin itu juga disebut atropin, hiosin itu skopolamin ya. Oke, terus kita ke simplisianya. Yang pertama itu ada stramonium leaf ya, daun stramonium. Jadi ini sumbernya adalah dari daun kering atau bunga yang sudah kering dari Datura stramonium. Nah, Datura ini mungkin agak sempat beken ya, karena Datura itu punya kalau di kita itu ada jenis Datura yang namanya kecubung ya. Kalau kalian pernah dengar berita banyak yang menyalahgunakan makan Datura terus mabuk ya. Itu karena si alkaloid ini gitu. Jadi si Datura itu spesiesnya itu mengandung banyak alkaloid ya. Kalau yang di Datura stramonium itu kalau dari persyaratan untuk pengobatan itu tidak kurang dari 0,25% alkaloidnya dihitung sebagai hiosiamin ya. Untuk panennya itu semua tanamannya dipanen ketika buahnya sudah matang sempurna ya. Terus kandungan alkaloidnya itu 0,12 sampai 0,45%, di mana sebanyak ini alkaloid itu terdiri dari hiosiamin, hiosin, dan sedikit atropin ya. Nah, ini si Datura stramonium ini pada saat dipanen itu, jadi pada saat dia sudah berbuah sempurna ya, buahnya sudah matang sempurna, itu kandungan hiosiamin dan hiosinnya itu adalah 2:1. Tapi kalau di tanaman yang masih muda, itu sudah ada alkaloidnya, tapi dominan adalah hiosin. Jadi hiosinnya lebih besar. Padahal ini pada masa panen kita maunya tuh hiosiaminnya yang lebih besar daripada hiosin gitu. Nah, kalau di semua Datura itu kandungan hiosinnya lebih besar daripada hiosiaminnya. Makanya spesies yang dipakai itu adalah Datura stramonium. Ya, dari sini seharusnya kalian sudah mulai istilahnya sadar gitu ya, bahwa kebenaran bahan terus masa panen itu sangat berperan penting untuk pengobatan yang menggunakan bahan bahan tanaman tradisional gitu ya. Karena kalau dari bahan alam atau tumbuhan ya, terutama kalau salah masa panen itu senyawa yang berguna itu akan nggak maksimal jumlahnya gitu ya. Mungkin hiosiaminnya sudah ada tapi nggak sebanyak itu gitu, padahal kita perlunya mungkin lebih banyak gitu ya. Oke, nah ini stramonium
tadi yang dipakai daun. Jadi untuk karakteristik dari mikroskopinya, biasanya yang kita cari kalau daun itu pasti stomata, ya. Nah, di sini kalau di Stramonium ini itu stomatanya tipenya anisositik dan anomositik. Kemudian ini epidermis bawahnya itu dia bentuknya wavy atau bergelombang seperti ini, ya. Nah, ini ada lagi epidermis. Ini bentuknya poligonal, berarti ini adalah epidermis yang atas, ya, juga punya stomata di sini. Tuh. Kemudian yang fragmen khasnya juga itu adalah ini, si CA oksalat, ya, di mesofilnya. Ini yang panjang-panjang ini palisade, ya, kalau di daun. Mesofil itu yang bagian bawah sini, gitu. Terus ini adulteration, ya, atau pemalsunya itu adalah daun dari spesies Santium, Cartamus, sama Xenopodium, ya. Nah, biasanya kalau pemalsu ini either dia punya senyawa yang sama atau mirip bentuknya, ya. Jadi pada saat diidentifikasi itu mungkin kita sulit membedakan gitu, ya, karena mirip. Jadi makanya jadi pemalsu gitu. Nah, untuk penggunaan dari Datura stramonium ini, dia stimulan di sistem saraf pusat. Jadi ini yang buat orang itu bisa kayak ngefly gitu, ya, karena memang dia mempengaruhi sistem saraf pusat. Nah, selain itu dia punya efek sedatif, ya, jadi bisa meredakan motion sickness. Kemudian biasanya ini si stramonium ini dikombinasi sama papaver. Papaver ini getah, ya, dari Papaver somniferum, penghasil morfin, ya. Itu dipakai untuk pengobatan atau anestesi sebelum operasi gitu. Terus ada Hyoscyamus leaf. Hyoscyamus leaf ini asalnya dari daun atau daun dan bunga dari Hyoscyamus niger, ya. Jadi spesiesnya adalah Hyoscyamus niger, mengandung tidak kurang dari 0,05% total alkaloid dihitung dari hyoscyamin, ya. Jadi ini juga sama hyoscyamin yang senyawa alkaloid penandanya. Kemudian panennya itu pada saat sudah berbunga, ya, di bulan Juli atau Agustus, kemudian langsung dipanaskan atau dikeringkan pada suhu 40-50 derajat, begitu dipanen. Terus senyawanya itu ada alkaloidnya itu 0,045 sampai 0,14%. Isinya alkaloidnya itu ada hyoscyamin, ada hyosin, kemudian ada hyoscitrizin, ada kolin, ada mucilago, ada albumin, ada CA oksalat, dan potasium nitrat. Ini untuk mikroskopinya, ya. Yang khas itu adalah ini epidermisnya itu bergelombang, ya, di sini. Ini juga agak bergelombang, jadi bagian atas dan bawah itu bergelombang. Terus stomatanya sama anisositik dan anomositik. Kemudian dia punya banyak trikoma, ya, atau rambut penutup gitu. Kemudian juga punya CA oksalat di mesofilnya. Penggunaannya ini sama kayak stramonium, jadi karena punya kandungan alkaloid yang mirip, ya, tapi lebih lemah. Kalau nanti kalian pelajari lagi, ya, slide saya itu di stramonium tadi kandungan alkaloidnya itu lebih tinggi persyaratannya dibandingkan dengan Hyoscyamus, ya. Jadi ini punya efek yang sama tapi lebih lemah untuk aktivitasnya. Selain itu punya efek antispasmodik, hipnotik, narkotik, ya. Kebanyakan alkaloid itu sifatnya narkotik, ya, atau mempengaruhi sistem saraf pusat. Jadi banyak senyawa alkaloid yang memang disalah gunakan. Dan mungkin bisa jadi ini beberapa simplisia yang saya jelaskan ini
itu dulunya memang dipakai untuk pengobatan, tapi karena entah disalahgunakan atau rentang dosisnya itu terlalu sempit ya. Jadi kalau di farmasi itu ada indeks terapeutik. Jadi indeks terapeutik itu jendela antara dosis yang memberikan efek, tapi kalau ke atas lagi itu toksik gitu ya, itu tipis gitu jendela terapeutiknya. Jadi naik sedikit dosisnya akan sifatnya toksik. Jadi beberapa simplisia mungkin sudah banyak dilarang penggunaannya oleh BPOM ya di belakangan ini, tahun-tahun 2020-an ke atas gitu. Terus ini belladon ya. Jadi daun belladon itu dari Atropa belladon. Ini yang diambil adalah daun dan bunga yang udah mulai ada buahnya gitu ya. Dari Atropa belladon kandungannya itu tidak kurang dari 0,35% hyoscyamin. Terus panennya itu di bulan Juni atau Juli ya, di siang hari, dimana itu adalah alkaloidnya paling tinggi tuh. Nah, panennya itu ke tanaman yang sudah usia 3 tahun ya. Kemudian begitu dipanen itu harus langsung dikeringkan di suhu 60 derajat gitu. Dan harus segera dikeringkan karena ada senyawa yang dia menghasilkan amonia atau bisa berbau yang tidak sedap gitu ya. Nah, ini konstituennya atau senyawanya, kandungan senyawanya itu alkaloidnya 0,3 sampai 0,6%. Isi alkaloidnya hyoscyamin, atropin, belladonin. Kemudian tadi ada yang menyebabkan dia mengeluarkan aroma seperti amonia ya. Itu adalah si volatil base ini. Jadi senyawa volatil yang sifatnya basa. Jadi si volatil base ini juga strukturnya itu mirip dengan hyoscyamin. Jadi kalau diuji itu bisa menghasilkan positif palsu gitu ya. Jadi karena sifatnya senyawa volatil itu mudah menguap, makanya harus dihilangkan dengan langsung begitu dipanen itu langsung dipanaskan atau dikeringkan gitu. Untuk penggunaannya ini untuk peptic ulcer, kemudian gangguan pencernaan ya, diare dan pankreatitis, antikolinergik, narkotik, dan juga sedatif ya. Ini untuk pengamatan mikroskopinya. Jadi yang khas itu di sini ya, epidermisnya itu wavy dan punya stria ini. Jadi ada kutikulanya tuh berstria atau agak keriput gini ya. Jadi kayak ada garis-garis di epidermisnya. Padahal itu sebenarnya adalah kutikula. Kemudian ada stomata. Stomatanya itu anisositik sama anomositik. Paling banyak, lebih banyak di bagian bawah ya. Epidermis yang bawah. Kemudian ada trikoma juga atau rambut penutup. Untuk adulteransnya atau pemalsunya itu dari spesies Phytolacca decandra sama Ailanthus glandulosa ya. Nah ini untuk identifikasi mikroskopinya, kalau dipalsukan dengan Phytolacca decandra atau Ailanthus glandulosa itu adalah kedua daun ini punya kalsium oksalat, di mana si daun belladon itu tidak punya kristal kalsium oksalat itu. Ini kalau kalian lihat daunnya itu agak mirip ya, mirip tapi sebetulnya berbeda. Tapi kalau kering itu biasanya akan lebih mirip gitu. Terus, nah belladon itu selain daun dipakai juga akarnya. Nah untuk akarnya ini akar atau rimpang ya dari Atropa belladon, dipanennya itu sama di tahun ketiga. Jadi pada saat panen daun itu juga akan dipanen juga akar dan rimpangnya gitu.
Makanya ini panennya di tahun ketiga, karena sebetulnya di tahun pertama pun itu sudah ada kandungan alkaloidnya, bahkan lebih tinggi pada saat dia usianya itu masih 1 tahun. Tapi dari sisi ukuran itu kurang istilahnya kurang menguntungkan ya dari sisi jumlah yang bisa dipanen. Jadi panennya itu di tahun ketiga, di mana ukuran akar atau rimpangnya itu sudah sesuai. Dan kandungan alkaloidnya ya, kalau ukurannya lebih besar harusnya juga akan dapat lebih banyak ya, walaupun mungkin tidak setinggi kandungan alkaloid di tahun pertama gitu. Nah, untuk konstituennya itu alkaloidnya 0,4 sampai 0,8 ya. Hiosiaminnya itu hampir 100%, jadi 97% ya hiosiaminnya. Makanya ini kan aktivitas farmakologinya pasti lebih tinggi lagi ya di akar. Terus ada atropin, ada skopolamin untuk adulterannya, sama tanamannya ya seperti pemalsu dari daunnya yaitu Phytolacca decandra. Kemudian ada koka. Nah ini daun koka ya, yang dipanen itu adalah semaknya dari Erythroxylum coca dan Erythroxylum novogranatens. Nah, koka ini tadi yang saya sebut termasuk yang dilarang ya oleh BPOM sekarang. Jadi sebetulnya penggunaannya sudah tidak ada untuk di pengobatan ya, atau terbatas hanya untuk penelitian aja gitu. Nah, untuk panennya itu 3 kali dalam setahun. Untuk karakteristiknya dia punya kalsium oxalate di epidermis dan di palisade. Ini kandungan alkaloidnya ini lumayan besar ya kalau kalian bandingkan sama yang sebelumnya sudah disebutkan. Alkaloidnya itu bisa sampai 1,5%, dimana itu ada kokainnya, ada sinamil kokain dan alpha truxilin gitu. Nah ini fun fact ya. Jadi koka itu ada beberapa jenis, ada yang Javanese, ada yang Bolivian, ada yang Peruvian. Nah, Javanese itu total alkaloidnya itu sebenarnya paling tinggi. Tetapi yang paling banyak kandungannya itu adalah sinamil kokain ya. Nah, kalau yang di Bolivia sama Peru itu kandungan daunnya itu kokainnya itu lebih tinggi. Walaupun total alkaloidnya itu lebih rendah. Jadi karena yang aktif itu adalah si kokain, makanya yang lebih banyak disalahgunakan itu adalah yang dari Bolivia dan Peru. Ya, makanya kalau kalian pernah dengar cerita-cerita gangster dia punya usaha menyebarkan kokain gitu ya, itu biasanya dari Amerika Latin ya, karena ini alkaloidnya di sana lebih tinggi kokainnya, kandungan kokainnya gitu. Terus ada essential oilnya ya, metil salisilat juga, jadi dia punya efek anestetik tapi sifatnya toksik dan aditif. Nah, aditifnya ini yang membuat dia dilarang ya, sama ya lebih ke aditifnya sih. Terus dia dimanfaatkannya juga lebih ke untuk anestesi di operasinya. Oke, kita ke alkaloid yang lain, yaitu turunan dari lisin ya. Lisin kalau di sini ini ya, di sini ya, gitu. Contoh tanamannya, ini ada lobelia. Lobelia itu yang dipanen adalah herbanya, jadi seluruh bagian tanaman di atas permukaan tanah dari Lobelia inflata. Panennya itu di bulan Agustus atau September ketika sudah ada kapsulnya atau buah yang bentuknya seperti kapsul ya. Kemudian pada saat dia dipanen itu kan sudah berbuah tuh dan sudah matang buahnya. Jadi bijinya itu bisa diambil juga, dipisahkan untuk pembibitan selanjutnya gitu ya.
Untuk karakteristiknya dari mikroskopi itu yang khas adalah ini ya, epidermis cell covered with striated cuticula. Jadi apa namanya, epidermisnya itu punya ini mutiara-mutiara di dinding selnya atau bidet epidermis gitu. Ya, jadi ini yang khas dari lobelia. Terus untuk kandungan alkaloidnya ini 0,24 sampai 0,4% dengan alkaloid yang punya cincin piperidin. Ya, contoh senyawanya namanya lobelin, lonelidin, lobelanin, lobelanidin, isolobelanin. Ya, kemudian untuk persyaratannya itu didasarkan pada kandungan si lobelinnya. Ya. Kemudian penggunaannya itu untuk asma ya, antispasmodik dan untuk bronkitis. Dan ini lobelin itu mirip dengan nikotin dari secara struktur, jadi punya efek yang mirip dengan nikotin juga, tetapi efek aditifnya itu lebih rendah, makanya bisa digunakan untuk pasien-pasien yang ingin menghentikan kecanduan merokok itu ya. Jadi dikasih nikotinnya itu diganti dengan si lobelin gitu. Tapi efek sampingnya itu adalah paralitik. Jadi ini yang perlu diperhatikan dalam penggunaan lobelia ya. Terus ada piper nigrum. Nah ini kalau kemarin kalian praktikum itu pakai piper retrofractum. Piper nigrum itu adalah lada hitam ya. Jadi merica hitam itu namanya adalah piper nigrum. Yang dipanen itu adalah buah yang belum matang dari piper nigrum. Kandungan utamanya sebetulnya itu adalah ada kandungan volatile oil. Jadi kalau di merica itu ada aromanya, itu adalah dari minyak atsirinya. Yang punya aktivitas itu lebih ke alkaloidnya, karena alkaloidnya yang dominan di si buahnya ya, dari 5-9%. Isi alkaloidnya adalah piperin dan piperetin. Nah ini yang dipanen itu adalah ketika di ujung atasnya ini sudah mulai memerah. Jadi yang bawahnya itu masih hijau. Kalau lada putih itu kalau semuanya ini sudah merah atau sudah matang semua gitu. Kalau lada hitam itu lebih ke yang belum terlalu matang semua. Terus ada alkaloid benzyl isoquinolin. Ini contoh tanamannya itu adalah opium. Nah ini yang mungkin tadi sempat disebut yang menghasilkan morfin ya. Jadi morfin itu didapatkannya itu adalah dari getah opium ini. Jadi nama tanamannya Papaver somniferum ya. Nah si Papaver somniferum ini kalau buahnya yang belum matang itu digores, ini ya buahnya tuh kayak gini bentuk kapsul. Buahnya tuh digores gitu ya. Itu akan menghasilkan getah. Nah, itu yang mengandung si opium tadi. Ya, terus kandungannya adalah dia tidak kurang dari 10% morfinnya dan tidak kurang dari 2% kodeinnya, dan ada tebain yang dia sampai 3% saja gitu. Jadi itu ya. Ini kalau kalian lihat tadi nggak ada alkaloid yang sampai 10% ya, biasanya 0, sekian. Di opium itu sampai 10% ya. Nah ini panennya itu biasanya di sekitar bulan April sampai Juni ya, dimana di siang hari itu iris digores dulu ya supaya getahnya keluar, baru panen getahnya itu di keesokan paginya gitu. Untuk karakteristiknya kalau dari mikroskopi, karena dia adalah bentuknya getah, itu kalau dilihat di mikroskop bentuknya akan berupa granul-granul yang tidak bentuknya tidak jelas gitu ya, atau irregular, nggak berbentuk
misalnya kotak atau ini, tapi irregular. Terus ada polennya juga biasanya karena dari buah ya. Kemudian kandungan alkaloidnya itu sangat banyak ya. Ada 30 jenis alkaloid di dalam si opium ini. Yang paling banyak itu adalah morfin sebanyak 10% sampai 16%. Atau ada juga kandungan kodeinnya dan ada narkotin ya. Untuk pemalsunya tidak dipalsukan dengan bagian tanaman yang lain, tapi dengan bahan yang mirip sama si getah ya. Jadi kedokterannya itu lebih ke apa ya, gula-gula atau gam ya, yang bentuknya itu seperti bongkahan lateks gitu. Fungsinya ini yang terkenal adalah efek narkotiknya dari morfin, kodein, noskopin. Nah, untuk kodein itu sebetulnya efek narkotiknya itu sudah lebih turun ya dibandingkan dengan morfin. Nah, kodein kalau kalian punya obat batuk bisa dilihat ya apakah ada kodeinnya atau enggak, karena dia penggunaannya sekarang sudah banyak. Sebetulnya bentuk sintetisnya itu kodein dimasukkan ke dalam obat batuk ya. Terus ada curare. Curare ini chondrodendron. Curare diambilnya itu dari bagian apa nih ya? Batang kayaknya ini. Curare ini. Jadi curare itu bisa didapat dari dua famili ya, Menispermaceae atau Loganiaceae. Kalau yang famili Menispermaceae nama spesiesnya adalah Chondrodendron sama curare gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan si tubokurarinnya itu adalah untuk kolera sama tetanus ya, sama dia bisa digunakan untuk racun. Kalau zaman dulu buat racun pada saat berburu gitu ya, tubokurarin. Alkaloid yang lain ada tetrahydroisoquinolin ya, di ini termasuk alkaloid yang punya cincin yang double ya, tapi hanya punya satu nitrogen di strukturnya. Contohnya itu ada ipekak. Ipekak itu adalah akar ya dari Cephalis ipecacuanha atau Cephalis acuminata. Untuk kandungan alkaloidnya itu dihitung berdasarkan emetinnya ya. Panennya di tanaman yang usianya 2,5 tahun. Kemudian ini untuk mikroskopinya ya. Jadi tadi yang diambil adalah akar atau rimpang ya. Jadi seperti ini penampakan dari mikroskopinya. Kemudian untuk kandungannya itu adalah emetin ya. Yang paling banyak itu emetin, dan fungsinya itu mirip dengan namanya, jadi sebagai emetikum atau yang bisa mensimulasi muntah gitu ya. Jadi bisa digunakan juga untuk ekspektoran. Nah, ini tabel ini itu ringkasan ya dari apa spesies yang dipakai, kemudian nama senyawanya, penggunaannya apa, kemudian dosisnya berapa ya. Terus ada alkaloid lain turunan dari triptopan. Kalau si triptopan ini itu alkaloid yang punya 2 atom nitrogen ya. Ini contohnya ergot. Nah, ergot ini agak unik ya. Jadi ergot itu sebetulnya bukan bagian dari tanaman, tapi dia adalah fungi yang tumbuh di sereal atau gandum ya. Jadi nama funginya Claviceps purpurea, jadi warnanya ungu ya. Terus dia munculnya tuh ada di buahnya si Secale cereale ini gitu. Nama alkaloidnya ergotoksin ya.
Terus si ergot ini punya 2 grup alkaloid ya, yang water soluble dan water insoluble. Jadi yang larut air dan yang tidak larut air. Nah, untuk senyawanya ini ada di tabel ya. Kalau yang larut air itu namanya ergometrin. Kalau yang tidak larut itu ergotamin dan ergotoksin. Fungsinya itu vasokonstriktor dan juga untuk abortifasien. Jadi bisa digunakan untuk stimulasi pada saat mau melahirkan gitu ya. Kemudian ada Rauwolfia. Rauwolfia itu yang digunakan adalah akarnya ya dari Rauwolfia serpentina. Panennya itu di tanaman yang liar sebetulnya ya, di usia tanaman 2-4 tahun. Ini gambaran dari mikroskopinya ya, akar dari Rauwolfia. Kemudian ini ada kandungannya ya, total alkaloidnya namanya adalah reserpin, resinamin, resinidin, raubesin, deserpin. Kemudian penggunaannya ini punya efek hipnotik, sedatif. Kemudian ada kandungan namanya ajmalin, itu sudah digunakan untuk kardiak aritmia atau aritmia jantung ya di Jepang. Terus ada reserpin juga, itu juga punya efek anti hipertensi. Kandungan tanaman lain yang punya kandungan reserpin ya selain Rauwolfia itu ada Alstonia, Postricta dan Alstonia venenata. Ini digunakan untuk anti malaria. Kemudian ada yohimbe yang digunakan itu sama-sama bark ya atau kulit batang. Ini kalau yohimbe itu nama alkaloidnya yohimbin. Ya, ini secara struktur mirip sama reserpin dan digunakan sebagai afrodis. Terus ada Strychnos nuxvomica. Ini juga salah satu tanaman yang dilarang ya oleh BPOM ya. Jadi bijinya itu sebetulnya dilarang karena kandungan si strychninnya ini di sini padahal jadi senyawa marker ya atau senyawa identitas dari Strychnos nuxvomica, tapi sudah dilarang di BPOM. Untuk bagian lainnya itu masih bisa digunakan selain biji ya, sama akar. Nah ini untuk mikroskopi dari bijinya ya. Terus ini kandungan dari nuxvomica ya, alkaloidnya itu yang dominan itu adalah strychnin namanya. Kemudian ada brucin, ada strychnisin, dan ada loganin. Itu glukosida gitu. Nah, strychnin ini yang membuat si obatnya itu jadi pahit, dan biasanya strychnin ini yang punya efek toksik ya. Terus ada vinca, ini juga salah satu juga yang dilarang ya masuk di daftar bahan yang berbahaya sebetulnya si vinca ini. Tapi dia itu diteliti pernah menghasilkan ini namanya vinblastin dan vincristin. Itu senyawa dari vinca yang punya efek sebagai anti cancer yang sangat poten gitu ya. Tapi karena efek toksiknya dan rawan untuk disalahgunakan, jadi dilarang oleh BPOM ya. Terus ini juga salah satu tanaman yang mungkin terkenal ya di Indonesia, Cinchona bark atau kina, yang dipakai itu spesiesnya ada Calisaya, ada Ledgeriana, ada pubescens, ada officinalis. Kandungannya itu ada 6,5% total alkaloid, dihitung berdasarkan quinin ya.
Nah, ini untuk mikroskopinya. Jadi yang diambil itu adalah kulit batang ya dari kina. Nah, kandungannya itu adalah alkaloid quinolin. Jadi cincinnya namanya quinolin ya. Senyawanya namanya quinin, quinidin, quinconidin, dan quinconid. Gitu. Penggunaannya ini yang paling banyak ya untuk malaria ya. Terus ada alkaloid purin. Ini punya double cincin yang double. Jadi juga punya 4 nitrogen ya. Ini contohnya adalah kopi. Jadi kopi yang dipanen itu bijinya ya. Kopi dari spesiesnya kopi Arabica. Terus panennya itu pada tanaman usia 3-4 tahun ya. Dan buahnya itu biasanya matang setelah 7-9 bulan berbunga gitu. Nah, buah yang merah itu punya kualitas yang paling tinggi karena kafeinnya paling banyak ya ini. Jadi kafein dari kopi ya yang paling tinggi kandungan taninnya. Tanin ya benar. Di kopi itu juga ada tanin ya. Nah, alkaloidnya itu 2-3% gitu. Nah, si kafein ini penggunaannya atau kopi ini kalau di dunia medis itu ada istilahnya diuretik ya. Jadi dia menstimulasi untuk pengeluaran kemih gitu. Jadi kalau minum kopi terus pengen ke kamar mandi terus itu sebenarnya wajar karena kandungan kafeinnya ya. Terus ada teh. Teh ini dari Thea sinensis atau Camellia sinensis ya, sinonimnya. Fungsinya juga sebagai diuretik ya. Nah, ini untuk mikroskopinya. Dan kandungannya sama, ada kafeinnya, ada theobrominnya, ada theofilinnya, ada taninnya. Yang dominan di teh itu adalah si tanin ya. Kemudian ada kokoa atau kakao ya, jadi dari Theobroma cocoa. Panennya setelah 3 tahun ya usia tanamnya. Kemudian yang dipanen karena diambil biji, maka yang diambil adalah buah yang sudah matang. Kandungan senyawanya ini juga ada kafeinnya, tapi dominan adalah theobromin ya. Kemudian ada cocoa butternya. Yang dimanfaatkan itu lebih ke cocoa butter ya gitu. Jadi lebih ke untuk kosmetik biasanya untuk basis atau tambahan untuk sediaan ya. Terus ada kola. Ini juga termasuk tanaman yang mungkin agak sering Coca-Cola ya. Jadi ada tanaman juga namanya kola yang diambil itu adalah bijinya dari tanaman kola. Itu kandungannya tidak kurang 1,5% kafein. Ada isi senyawa yang lain itu ada theobromin, ada tanoid, katekol, dan epikatekol. Terus ada comfrey. Ya, ini nama tanamannya itu adalah Symphytum officinale. Yang diambil ini hampir semua bagian tanaman ya, dari akar sampai bagian atas. Untuk kandungannya itu adalah mucilago dan tanin. Oke, itu mungkin untuk materi saya hari ini ya terkait dengan alkaloid. Oke, sambil saya setting kuis, pada pertanyaan dulu. Sambil dibuka elevate-nya ya. Untuk kuis.